بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أحيا بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Senin terakhir di bulan Ramadan. Tidak ada lagi kesempatan setelah hari Senin ini di bulan Ramadan. Jadi hari ini adalah hari Senin terakhir. Besok hari Selasa terakhir. Besoknya lagi Rabu terakhir, Kamis terakhir, Jumat terakhir, Sabtu terakhir, dan Ahad terakhir. Bapak sekalian, Rasulullah SAW menerangkan terkait dengan kebaikan amal. Beliau menyampaikan bahwa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya. Amal itu tergantung pada penutupnya. Dan kita berada pada penutup bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan. Makanya kalau kita berbicara al-iman yazid wa yanqus, yang mungkin seringkali disampaikan oleh Ketua DKM Habibana Habib Ali Al-Hadi, beliau yazid wa yanqus. Yanqus bin amal salih, bil amal salih. Yazid bertambah dengan amal-amal kebaikan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka salah satu indikator yang mencerminkan bahwa iman kita meningkat itu adalah di saat kita berada pada finish bulan Ramadan, kita justru di sana meningkat, dan itu merupakan bagian indikator kesuksesan pada awalnya. Jadi ketika 20 hari yang lalu yang sudah kita lewati, itu sekarang sebetulnya hasilnya sekarang semakin kita kuat, semakin kita semangat, itulah yang menunjukkan bahwa iman kita meningkat. Jadi hasil dari berpuasa kita, hasil dari tarawih kita, hasil daripada tilawah Al-Quran kita, peningkatannya ada di akhir ini. Karena ada rahasia yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini surat yang paling favorit dibaca di bulan Ramadan. Yang para ulama ketika menjelaskan kalimat kata inna, maknanya setidaknya ada dua makna, adalah ta'zim nafsi dan juga ta'zim sya'ni. Kalimat kata inna, sesungguhnya kami, kalau di dalam terjemahan bahasa, di dalam terjemahannya Depak itu kata inna, itu sungguh kami menurunkan, yaitu menurunkan Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar. Dan kalimat kata inna menunjukkan ta'zim nafsi, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya dengan menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan juga ta'zimus sya'ni, Allah menerangkan terkait dengan ta'zimus sya'ni, sesuatu yang Allah turunkan, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi mengagungkan sesuatu yang Allah turunkan. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, Allah agungkan sampai kemudian
itu menjadi khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi khair, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau sama itu kan kita bisa ngitung Pak ya. Ngitung 1000 bulan berapa tahun? Ada sebagian yang sudah ngitung antara 82, 83. Itu setaranya dengan usia kita ini mungkin ada yang sudah 80 ke atas Pak ya. Sepertinya sudah nggak ada kita yang 80 ke atas, atau hanya Haji saja yang ada 85. Oh, 24. Oh, 47 ada. Kesetaraan itu kalau disamakan bahwa kebaikan malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan, tapi Allah menyebutkan khairun min alfi syahr, berarti lebih baik dari 1000 bulan. Bapak sekalian, Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat ini, beliau menyitir beberapa pendapat para ulama bahwa salah satu yang menjadi ciri khusus, ciri-ciri orang tuh biasanya iri-iri Pak ya. Jadi, sahabat juga iri-irian. Ketika Rasul itu menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu dari kalangan Bani Israel yang soleh-soleh, itu Rasul mengisahkan di kalangan orang-orang Bani Israel itu ada orang soleh yang mereka itu sholatnya itu bisa 80 tahun. Ada yang 70 tahun berjuang fisabilillah gak pernah putus-putus 80 tahun. Dan sekian kisah yang lain yang menunjukkan heroiknya perbuatan mereka dalam ibadah. Sampai para sahabat, ya Rasulullah, aina nahnu minhum? Di mana letak kemuliaan kami ini dibandingkan dengan mereka? Mereka usianya panjang, ibadahnya panjang. Kita gimana ini? Maka kemudian Allah memberikan kabar kegembiraan kepada umat Nabi Muhammad bahwa Allah menurunkan malam Lailatul Qadar yang kalau orang mendapatkan pada malam tersebut dalam kondisi dia iman wa ihtisaban, dalam satu hadis Rasul menyebutkan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang dia berdiri menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dalam keimanan dan ihtisab, harapan pahala, maka dia akan diampuni dosanya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya nilai ketika malam Lailatul Qadar kita sedang baca Quran, maka seakan-akan kita baca Quran 80 tadi lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita sedang qiyamul lail, maka itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bisa dikatakan kita telah melampaui dalam satu malam, melampaui kehebatan, heroiknya orang-orang ahlul ibadah di kalangan Bani Israel yang mereka itu sujud ruku itu selama 80 tahun. Dan memang para sahabat itu kalau melihat orang-orang baik itu selalu curhat sama Rasul. Banyak ya cerita-cerita orang yang curhat kepada Rasul. Orang-orang miskin curhat juga sama Rasul. Qad jaa ahlud dusur bil ujur. Yusalluna kama nasul wa yasumun kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, kata mereka. Ya Rasul, orang-orang kaya itu membawa pulang kebaikan, pahala yang demikian sangat banyak sekali. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan keutamaan harta yang mereka miliki. Artinya di sini mereka cemburu ya. Kenapa orang kaya-kaya ini, masya Allah, bisa membangun ini, bisa ini. Mereka sholat juga, kita juga sholat. Mereka puasa, kami puasa, mereka puasa. Kami sholat, mereka itu sholat, puasa. Tapi kami tidak bisa bersedekah sementara mereka bersedekah. Maka Rasul kemudian bahwa tasbih itu adalah sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, al-amru bil ma'ruf sedekah, wa nahyu 'anil munkar sedekah, mencegah kemungkaran juga sedekah. Itu kan kisah-kisah orang-orang ngiri itu banyak. Buat sekalian yang dimulai Allah SWT, jadi indikator kita seorang imannya meningkat itu adalah ketika di saat di penutup bulan Ramadan ini kita secara maksimal
Dan puncak amaliyah di bulan Ramadan, puncaknya sebenarnya kalau bicara masalah dikatakan puncak itu adalah i'tikaf. Ya, walaupun para ulama kemudian menjelaskan kalau kita tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa melakukan seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Kalau i'tikaf itu memang Rasul mencontohkan di masjid, tapi kita nggak bisa, maka silakan i'tikaf di rumah dengan amaliyah-amaliyah yang dihidupkan di masjid apa saja. Apakah qiyamul lail, baca Al-Quran di rumah serius? Karena makna i'tikaf itu dari kata akafa. Akafa itu fokus. Jadi memang begini Pak, kenapa Rasul itu i'tikafnya di masjid? Karena kalau sudah masuk masjid, itu yang kita pikirkan sudah fokus bahwa ini adalah dalam kerangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita di rumah bisa saja. Itu maksudnya mohon maaf, bukan berarti saya kemudian membenarkan bahwa ada boleh nggak i'tikaf di rumah? Ya, bukan, i'tikaf di masjid. Maknanya amaliyah i'tikaf itu silahkan. Kalau misalnya memang tidak bisa kita kerjakan di masjid, kerjakan di rumah. Hidupkan malam-malamnya di rumah. Karena misalnya mohon maaf menghadiri ke masjid, memang suasananya tidak mendukung, terlalu dingin kita di masjid. Ya, sehingga kemudian tubuh kita malah kemudian sakit. Tapi amaliyah orang-orang yang berada di masjid itu bisa dihidupkan di rumah. Silakan Bapak selama satu malam suntuk hidupkan tilawah Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran atau membaca atau zikir atau qiyamul lail. Silahkan. La tudrik. Jadi apa? La tudrik kulluhu wa la tatrukuhu kulluhu. Jangan kalau kita enggak jadi adraku kulluhu wa la tudrik atau tatruk. La tatruku kulluhu. Jangan kita meninggalkan seluruhnya. Atau misalnya kalau kita enggak dapat seluruhnya, maka setidaknya jangan meninggalkan seluruhnya. Nggak dapat semuanya, tapi jangan juga meninggalkan seluruhnya. Jadi kalau misalnya kita adrok, ya, adroka kulluh, pengen dapat semuanya, yang paling utama, tapi nggak bisa kita kejar, maka la tatruk kulluh, jangan meninggalkan seluruhnya. Yang bisa kita amalkan. Maka di akhir-akhir kita ini, Bapak sekalian, mari kita maksimalkan, tunjukkan bahwa iman kita itu sekarang ini memang lagi sedang naik. Kenapa? Hasil dari 20 hari sebelumnya. Kalau 10 hari yang pertama penuh dengan keberkahan, Allah SWT memberikan semangat jamaah untuk memenuhi masjid-masjid. 10 hari kedua mulai berkurang. Harusnya 10 hari yang ketiga awakhir, ya, itu seorang sudah berada pada puncak. Kenapa? Karena ada rahasia yang sampai Allah SWT, ya, itu malamnya itu adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di sisa-sisa kita dalam mengisi Ramadan pada tahun ini, mari sekali lagi tidak bosan-bosan kita, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga berjamaah sekalian, kita memang tidak kemudian bisa berubah secara total, tetapi setidaknya berusaha memperbaiki, itu harus kita lakukan. Setidaknya satu malam kita sedekahkan waktu kita, badan kita ini, ya, fisik kita ini untuk iktikaf di masjid. Latihan satu malam saja. Gak usah kemudian harus 10 hari. Saya juga latihan. Dulu perasaan saya nggak kuat. Kalau dulu pikirannya Lailatul Qadar, pernah Rasulullah itu agak marah menjawab beberapa sahabat yang pengen penjelasan, ya Rasul, malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Itu Rasul agak marah menjawabnya. Kenapa Rasulullah itu beliau menjelaskan pokoknya isi kejar pada 10 asrul awakhir, 10 hari terakhir. Tapi para sahabat itu kemudian, ya Rasul, sebetulnya turunnya tanggal berapa? Maka kemudian Rasul agak marah memberikan jawaban. Ya. Kalau enggak 10
sabi'ah tasi'ah atau khamisah gitu. Artinya antara 27 atau 29 atau 25. Ada juga yang kemudian menyebutkan tanggal 21 atau 23. Ya. Itu sambil agak marah, Pak. Ini dalam Ibnu Katsir meriwayatkan beberapa riwayat terkait dengan marahnya Rasul ketika sahabat itu pengen tahu tanggal berapa. Ternyata memang di zaman sahabat juga ada yang iktikafnya tuh malam ganjil doang. Cuman ya itu nggak dikisahin, Pak. Yang dikisahkan yang heroik gitu ya. Malam terakhir itu sampai ada seorang sahabat yang ikat badannya kemudian ke tiang masjid biar dia kuat berdiri lamanya. Itu heroik banget. Tapi yang mereka sibuk dengan pekerjaan, masih banyak lemburan untuk pulang kampung, untuk mudik, ya, untuk beli baju lebaran, ya itu nggak diceritakan. Ya karena kalau yang begitu-begitu kita nggak perlu dicontoh, itu pasti banyak yang melakukan. Jadi nggak perlu dikisahkan. Kalau dikisahkan nanti banyak yang pada saya mazhabnya sahabat ini gitu. Makanya kemudian mazhabnya yang dikisahkan yang paling bagus-bagus. Mereka yang full. Makanya bisa dibayangkan, Pak, kalau misalnya seluruh sahabat itu mengamalkan 10 malam terakhir iktikaf di masjid, itu Masjid Nabawi nggak akan muat. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan dibawa. Laki-laki dan perempuan dibawa. Tetapi Rasulullah SAW, beliau kalau sudah malam terakhir sudah berada di masjid, bahkan aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Artinya istri-istrinya juga diajak iktikaf di masjid. Jadi istrinya juga diajak, anaknya juga diajak. Kalau yang bisa, yang nggak bisa nggak perlu. Dan yang dilakukan Rasul. Jadi Rasulullah SAW, beliau itu sampai membangunkan. Jadi ada sahabat yang mereka, ya ada sebagian yang mereka bertanya, tanggal berapa ya Rasul? Sampai beliau sampai agak marah, ya kalau nggak 27. Sehingga kemudian kita pun sampai sekarang juga tadi, para ulama sepakat dan banyak yang sepakat 27. Ya akhirnya kemudian 27 berat banyak. Ini nggak apa-apa. Alhamdulillah. Dan itu merupakan karunia Allah SWT. Ya. Qul bifadlillah. Katakanlah itu adalah karena karunia Allah SWT. Atau dalam yang sering kita baca ketika antara tarawih apa? Fadlan minallahi wa ni'mah. Coba ya. Yang kita baca antara tarawih apa ya? Fadlan minallahi wa ni'mah. Itu ayat Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Hujurat yang ayat sebelumnya itu Allah SWT berfirman wa'lamu anna fiikum rasulullahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Baru kemudian setelah itu baru fadlan minallahi wa ni'mah. Jadi fadlan minallahi wa ni'mah, karunia Allah dan kenikmatan Allah SWT itu Allah menjelaskan kalau orang itu dibuat indah dalam hatinya keimanan. Jadi iman itu indah dalam dirinya. Hatinya dihiasi dengan keimanan. Hatinya dibuat benci kepada kekufuran. Hatinya dibuat benci kepada kefasikan. Hatinya dibuat benci kepada kemaksiatan. Maka itulah fadlan minallahi wa ni'mah. Karunia dan juga kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau misalnya kita rakaat yang kedua selesai, fadlan minallahi wa rahmah maghfiratan wa maghfiratan wa rahmah ya wa maghfiratan wa rahmah. Itu kan sebetulnya kita sedang ngakuin, ya Allah, Engkau telah memberikan kenikmatan kepada saya bisa menegakkan 2 rakaat tarawih. Itu baru 2, langsung ngomong fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya, itu karena kita nggak paham bacaannya, Pak ya.
Duduk juga imam yang lama. Tapi habis selesai, fadlan minallahi wa rahmah, wah fadlan lagi, kenceng banget. Tapi giliran Allah Akbar, godong lagi hatinya. Itu berarti nggak dapat fadlan minallahi wa ni'mah. Jadi karunia nikmatnya itu dia nggak dapatkan, cuma ngomong di lisan doang. Makanya Bapak sekalian jangan main-main dengan apa yang diucapkan antara tarawih gitu. Itu ada makna yang kuat. Jadi nggak cuma sekedar cuma aba-aba. Sebagaimana ketika yang 23 rakaat itu setelah 4 rakaat kan Khalifatul Awwal Abu Bakar As-Siddiq gitu. Ya, Khalifatul Tsani nanti yang kemudian yang ke-8 Umar bin Khattab, ke berapa? 12 Utsman bin Affan, ke-16 Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok menyebutkan itu, Pak sekalian? Itu ada kisahnya ternyata yang menceritakan. Di antaranya kisah itu adalah untuk membuat panas orang-orang Syiah. Kalau orang Syiah itu paling benci sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman, sama Ali. Ini kalau Ali kan? Ya. 3 sahabat ini yang paling dibenci. Ya. Makanya dibuat panas, gitu jadi ceritanya katanya. Jadi kalau misalnya untuk membersihkan di sini ada orang Syiah tidak, Khalifatul Ula, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wah, itu baru, kaget dia. Nah kalau dia agak panas, nah itu berarti Syiah. Itu Pak ciri-cirinya. Kan ada apa namanya? Kita tuh kalau duduk dengerin ceramah orang ikut panas kupingnya, ada pernah kan ya? Kalau nggak cocok aja, ngomong apa sih ini susah gitu. Itu mulai panas tuh kupingnya, hati mulai panas. Ya. Dan bukti panas yang kedua, dia ninggalin majelis. Ya. Kalau sejak awal memang nggak ikut, itu mah beda Pak ya. Ini awalnya duduk, lalu ninggalin, itu karena panas. Ya. Yang ketiga karena kelamaan. Oleh karenanya saya cukupkan sampai di sini biar nggak kepanasan. Ya. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mah menggantikan ini Abah Nanang sebetulnya. Beliau jadi tugasnya sebetulnya. Tapi berharap tolong ganti lagi, beliau nikmat banget. Saya menggantikan beliau. Jadi nanti hari Rabu kalau nggak sayang beliau yang ganti. Ya. Mohon maaf segala kekurangan. Kita cukupkan dengan kabul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah Assalamualaikum.